Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Insya Allah baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan jika ingin keluar gunakan masker karena COVID masih belum berakhir. Jaga diri kalian dan selalu sehat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa pelajaran di tema 1. Kalian simak baik-baik ya. Pelajaran pertama yaitu PKN. Semangat persatuan dan kesatuan harus kita terapkan dalam keberagaman. Contoh semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman antara lain yang pertama, memupuk rasa toleransi antar sesama, bekerja sama antar umat dalam berbagai kegiatan sehari-hari. 3. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. 4. Selalu waspada dan mawas diri terhadap upaya-upaya perpecahan yang mengintai. Banyak lagi contoh-contoh semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, tetapi Ibu mengambil beberapa contoh saja. Ibu lanjutkan, Pancasila merupakan faktor yang mempererat persatuan bangsa. Sila Pancasila yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ada pula semboyan yang menjadi prinsip persatuan bangsa Indonesia, yaitu semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun berbeda-beda dalam artian kita beda suku, beda bahasa, beda agama, dan beda istiadat, tetapi tetap satu jua yaitu menjadi satu bangsa Indonesia. Jadi maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Sifat kekeluargaan, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan gotong royong merupakan perwujudan persatuan dan kesatuan. Salah satu sikap yang tepat dalam keberagaman adalah kerjasama. Nah, kerjasama itu apa? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dengan bekerja sama, sebuah pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Kerjasama dan gotong royong dapat mencegah perpecahan. Selanjutnya, kita ke pelajaran bahasa Indonesia. Sebuah bacaan pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan saling berkaitan. Jadi tidak terpisah nih, mereka saling berkaitan. Nah, di sini gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah penjelasannya atau uraiannya yang mendukung gagasan pokok. Jadi kalau gagasan pokok itu ide pokok atau ide utama, tapi kalau gagasan pendukung dia penjelasan atau uraiannya. Nah, di situ perbedaannya. Gagasan pokok suatu bacaan terdapat dalam kalimat utama. Nah, kata lain gagasan pokok itu kalimat utama, intinya gitu aja. Kalimat utama biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Jadi untuk kelas 4 ini, kalimat utama atau gagasan pokoknya biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Nah, di sini juga ada langkah-langkah untuk menemukan gagasan pokok, yaitu yang pertama, membaca bacaan dengan seksama. Jadi, nggak boleh buru-buru, baca yang benar. Yang kedua, menentukan topik dari bacaan tersebut. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting. Dan yang keempat, menemukan kalimat utama atau menentukan kalimat utamanya. Selanjutnya, kita belajar tentang ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian isi seluruh bacaan atau teks dalam bentuk yang lebih singkat. Ringkasan dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan bacaan lebih cepat.
Langkah-langkah membuat ringkasan, yaitu pertama, membaca bacaan dengan seksama, kedua, mencatat gagasan pokok atau utama, yang ketiga, membuat kalimat baru sesuai gagasan, dan yang keempat, mengurutkan kalimat-kalimat tersebut sesuai dengan isi keseluruhan bacaan yang asli. Jadi misalnya nih, kalau kalian baca, bacaannya itu punya beberapa paragraf. Misalnya ada 5 paragraf dan itu panjang-panjang. Gimana sih caranya untuk memahami isi seluruh bacaannya? Yaitu tadi, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama dibaca dulu. Yang kedua, ambil gagasan pokoknya atau gagasan utama dari setiap paragrafnya. Yang ketiga, buat kalimat baru sesuai gagasan kalau perlu. Yang keempat, urutkan kalimat-kalimat tersebut dengan bacaan yang asli, sesuai dengan bacaan yang asli. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke pelajaran IPA. Di IPA kita belajar tentang sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan karena adanya getaran. Getaran suatu benda akan menyebabkan timbulnya bunyi. Salah satu sumber bunyi adalah alat musik. Setiap alat musik dapat menghasilkan bunyi dengan cara yang berbeda-beda. Alat musik dapat dibedakan menurut cara memainkannya, antara lain alat musik petik, pukul, tiup, gesek, ataupun alat musik yang ditekan. Nah, ada juga sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3. Bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Contohnya ada di buku tema 1 kalian. Bunyi dapat merambat melalui media berupa benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi yang paling cepat adalah melalui benda padat. Nih yang paling cepat adalah melalui benda padat ya, yang pertama. Kemudian tercepat kedua yaitu benda cair dan terakhir adalah gas atau udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras, misalnya kayu, logam, atau plastik. Adapun macam-macam bunyi pantul, yaitu gaung atau kerdam dan gema. Gaung terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Kalau gema terdengar setelah bunyi asli keluar. Bunyi akan diserap jika mengenai permukaan yang lunak, misalnya seperti kapas, busa, atau wol, atau karpet, dan sebagainya. Bunyi dapat didengar dengan bantuan indera pendengar. Indera pendengar kita adalah telinga. Secara umum, telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, daun telinga. Fungsinya menangkap getaran bunyi. Lubang telinga fungsinya meneruskan bunyi ke tengah telinga. Saluran telinga, pada saluran telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari 2 bagian. Gendang telinga yaitu berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran. Fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea atau rumah siput. Telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, saluran setengah lingkaran. Fungsinya untuk apa? Membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saraf pendengaran. Fungsinya meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Yang ketiga, koklea atau rumah siput. Fungsinya menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran.
Yang keempat, saluran eustachius, berfungsi menghubungkan ruang tengah dan faring. Faring itu apa? Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Bisa dilihat di gambar ya. Proses mendengar bunyi. Bagaimana sih caranya suara itu dapat didengar oleh telinga kita? Nah, proses mendengar bunyi ini diawali oleh getaran yang masuk ke daun telinga hingga menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga mengirimkan getaran ke 3 tulang pendengaran, lalu getaran masuk ke rumah sifut atau koklea. Koklea mengirim getaran ke syaraf pendengaran dan syaraf pendengaran membawa getaran bunyi tersebut ke otak. Otak menerjemahkan bunyi sehingga dapat kita pahami. Besar frekuensi suara yang dapat didengarkan manusia adalah antara 20 sampai 20 ribu Hz. Pelajaran IPS. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara paling beragam di dunia dengan 1.331 suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap suku memiliki ciri khas dan budaya yang berbeda dengan suku lain. Unsur kebudayaan suatu suku antara lain bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, dan batas lingkungan. Memupuk rasa toleransi dan kerjasama antar umat beragama adalah contoh sikap yang tepat dalam keberagaman. Indonesia juga mengakui 6 agama. Setiap agama memiliki hari besar dan kitab suci masing-masing. Antara lain, agama apa saja ya yang ada di Indonesia? Yaitu ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, hari besarnya apa aja? Islam dengan hari besarnya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kitab sucinya apa namanya? Al-Quran. Kristen, hari besarnya yaitu Natal dan Paskah. Kitab sucinya disebut dengan Injil atau Alkitab. Katolik juga sama. Hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Nama kitab sucinya adalah Alkitab atau Injil. Agama Hindu, hari besarnya yaitu Nyepi dan Galungan. Kitab sucinya bernama Weda. Agama Buddha, hari besarnya dinamakan dengan Waisak. Kitab sucinya dinamakan dengan Tripitaka. Konghucu, hari besarnya disebut Tahun Baru Imlek dan kitab sucinya bernama Shishuwujing. Nah, di sini Ibu memberikan beberapa contoh rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Kalian lihat bentuknya ya, bentuknya sangat berbeda-beda dan mempunyai ciri khas masing-masing. Banyak lagi rumah-rumah adat yang ada di provinsi di Indonesia ini. Kalian bisa mencarinya sendiri di Google. Ada juga makanan khas dari beberapa daerah. Di sini Ibu mengambil beberapa contoh saja. Lanjut ke SBDP. Unsur utama dalam seni tari adalah gerakan. Satu tarian daerah yang berasal dari Aceh yaitu Bungong Jumpa. Bungong Jumpa berarti bunga cempaka. Gerakan dalam tarian ini dibagi menjadi 2 gerakan. Gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Bisa kalian lihat di buku tema 1 gerakannya seperti apa. Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Nah, susunan penari saat membawakan sebuah tarian disebut dengan formasi. Tari Bungong Jempa merupakan salah satu jenis tari berkelompok. Tari berkelompok merupakan tarian yang diperagakan lebih dari 2 orang. Tari Bungong Jempa dapat dibawakan dengan menggunakan formasi berdiri dan duduk seperti gambar berikut. Formasi berdiri, gerakan A.
disebut formasi horizontal. Formasi gerakan B disebut formasi melengkung. Formasi gerakan C disebut formasi melingkar dan formasi gerakan D disebut formasi zigzag. Formasi duduk. Tari Bungong Jumpa dapat dibawakan dengan formasi duduk dengan menggunakan susunan yang sama seperti pada formasi berdiri, seperti horizontal, melengkung, melingkar, atau formasi zigzag.